Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Pramulyani akan menerjemahkan kitab Ta'limut Ta'alim pertemuan ke-13 materi ke-78. Langsung saja saya akan menjelaskan secara nahunya terlebih dahulu. Hayya nabda'u bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Idofat adalah gabungan dua kata menjadi satu. Jadi jika ada dua kata digabung itu namanya idofat. Contoh babun, pintu, dan masjidun, masjid. Jika digabungkan maka menjadi nama tersendiri, babul masjidi. Nah, sekarang namanya idofat. Kata yang pertama babu mudof yang dihubungkan. Kata yang kedua al-masjidi itu namanya mudof ilaih yang dihubungi. Syaratnya untuk membuat idofat mudof, kalimat yang pertama tidak boleh pakai alif lam dan tidak boleh pakai tanwan, tanwin, atau tanwun. Kalimat yang kedua mudhaf ilaih selamanya dijerkan, baik pakai kasrah atau pakai kasrotain. Jadi tidak boleh kalau mengatakan babul masjidah atau babul masjidu, tapi harus babul masjidi. Itu contoh mudhaf ilaih pakai alif lam. Contoh mudhaf ilaih pakai tanwin. Jadi kita mengatakannya babu masjidin. Tidak boleh babu masjidan atau babu masjidun. Utusan Allah. Nah, ini dua kata. Yang pertama utusan, yang kedua Allah. Bahasa Arabnya Rasulullah, Rasulun dan Allah. Nah, ketika diidofatkan, digabungkan menjadi satu makna utusan Allah, maka membacanya Rasulullahi. Rasulu mudhaf, Allahi mudhaf ilaih. Syarat mudhaf itu tidak boleh pakai alif lam, tanwan, tanwin, tanwun. Jadi kita tidak boleh mengatakan Rasulullahi, Rasulanlahi, Rasulillahi, tapi jangan pakai tanwin, tanwan, tanwun. Rasulullahi atau Rasulullahi, Rasulillahi. Kenapa berbeda harokatnya dibaca Rasuli, Rasula, Rasulu? Jawab, itu tergantung jabatan katanya. Kalau kebetulan menjadi fa'il, ja'a Rasulullah. Kalau kebetulan jadi maf'ul, ajabtu Rasulullah. Kalau kebetulan menjadi majrur, ragibtu fi Rasulillah. Sedangkan kalimat yang kedua atau mudhaf ilaih, contoh Allahi, nah itu selamanya harus dijarkan. Jadi tidak boleh kita membaca Rasulullah, Rasulullahu. Boleh pakai tanwin, boleh juga pakai kasroh ten. Jadi kalau pakai kasroh ten, contoh ilmu dengan fikih, mau diidofatkan. Ilmu al-fiqhu, ilmu jadi mudhaf, al-fiqhi jadi mudhaf ilaih, maka membacanya ilmul fiqhi. Selanjutnya saya akan menerjemahkan kitab Ta'limut Ta'alimnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad dzakarna annahu la yanbaghi, dan sungguh kami telah menceritakan bahwasanya tidak sepantasnya lil aqili an yahtama li amri dunya, bagi orang yang berakal, orang yang cerdas, untuk mengutamakan kepada urusan dunia, masalah dunia. Li annahu yadurru, karena hal itu, karena dunia itu bagi orang yang cerdas membahayakan, madarat, mengganggu. Wala yanfa'u wa humumud dunya, dan tidak bermanfaat, dan kebingungan dunia itu la takhlu ani zulmati fil qalbi, tidak lepas dari kegelapan dalam hatinya. Wahumumul akhirah, dan sedangkan orang yang bingung akhirat, la takhlu anin nuri, tidak lepas dari adanya cahaya, fil qalbi, di dalam hati. Wa yadharu asaruhu, dan akan nampak pengaruh cahaya di dalam hati. Fis sholati, senang sholat. Fahamud dunya yamna'uhu, sedangkan orang yang bingung kepada dunia karena dunia, maka akan menghalangi dia dunia itu, kebingungan dunia itu akan menghalangi pelakunya anil khairi, dari melakukan kebaikan. Wahamul akhirah, sedangkan semangat akhirat, ini di sini bisa diartikan semangat, bisa juga kebingungan. Yahmiluhu alaihi, akan mendorongnya kepada kebaikan, atau orang yang bingung dengan akhirat itu maksudnya dia cinta kepada akhirat. Wal ishtighal, dan sibuk bisolati
alal khusu'i dengan memperbanyak sholawat sampai khusu', wa tahsilul ulumi dan memperbanyak sholat alal wa tahsilul ulumi dan mencari ilmu yunaghi maka akan bisa menghilangkan alhama kebingungan wal hazan dan kesedihan kama qala sebagaimana telah berkata Asy-Syekhul Imam Nasr bin Hasan Al-Marghinani guru Al-Imam Nasir bin Hasan Al-Marghinani fi qisidatin lah dalam qasidah karangannya. Ini qasidah itu nasihat dalam bentuk lagu. Ista'in Nasr bin Hasan, mintalah pertolongan kata Nasir bin Hasan fi kulli ilmin pada setiap ilmu yuhtazanu yang bisa dipercaya yakini. Dzakalladzi yunfi itulah yang bisa menghilangkan al-hazan kesedihan wa ghairuhu dan sedangkan selain ilmu la yu'tamanu tidak bisa dipercaya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.